Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab baru bagi kelas 10, yaitu tentang program linier. Tentu masih bersama saya, Pak Surajiono. Baiklah, apakah yang disebut dengan program linier? Nah, kita akan menjawab dan kalian bisa membuka buku mahkota matematika SMK kelas 10 halaman 24 sampai 32. Jadi, yang disebut program linier itu merupakan salah satu cara memecahkan masalah tentang optimalisasi. Jadi, mencari nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum dari suatu fungsi objektif atau fungsi tujuan dengan kendala-kendala berupa pertidaksamaan linier. Dan kali ini khusus kita membahas tentang dua variabel. Dan nanti sebagai contoh persoalan itu kita akan mengambilkan dari dalam dunia usaha yang berkaitan dengan memaksimalkan pendapatan, memaksimalkan keuntungan misalnya, atau meminimalkan biaya produksi. Ini sebagai contoh saja, tentu saja nanti masih banyak persoalan-persoalan yang akan muncul. Baiklah, sebagai contoh persoalan bisa kita lihat ilustrasi berikut. Seorang pelaku usaha tani akan menambahkan dagangan berupa 2 jenis pupuk. Ia menyiapkan gudang dengan daya tampung 5 ton. Ya, dan pupuk itu ya, dia menyediakan modal 16 juta rupiah. Harga beli 1 kg pupuk untuk jenis A itu adalah 4.000 rupiah dan untuk pupuk jenis B itu 2.000 rupiah. Dari penjual pupuk itu ia akan memperoleh laba 1.500 rupiah per kilogram untuk jenis A dan 500 rupiah untuk jenis B. Berapa banyak pupuk jenis A dan pupuk jenis B yang harus ia beli agar keuntungan maksimum. Jadi ini dalam dunia usaha ya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum kita harus perhitungkan sebelumnya. Jadi kira-kira berapa nanti untuk membeli pupuk A dan B ya, banyaknya itu berapa agar nanti keuntungan itu maksimum dengan data-data atau kendala yang sudah disebutkan pada bagian awal ini. Sebagai contoh yang kedua, ya, misalnya ini juga dalam dunia usaha. Bu Sabrina membeli es krim rasa vanila dengan harga Rp5.000 per bungkus dan es krim rasa coklat dengan harga Rp4.000 per bungkus. Almari es yang dia miliki tidak dapat memuat lebih dari 300 bungkus. Ini kendalanya, lemarinya maksimal 300 bungkus untuk 2 jenis es. Dan lagi pula ia tidak akan membelanjakan uang lebih dari Rp1.400.000. Jadi ini kendala lagi karena dia tidak akan melebihi 1.400.000 di dalam pengadaan barang. Jenis es krim tersebut dijual kembali dengan mengambil untung masing-masing Rp1.000 per bungkus. Maka berapa banyak es krim rasa vanila dan rasa coklat yang harus dibeli oleh Bu Sabrina agar jika terjual seluruhnya mendapat keuntungan yang maksimum. Kemudian persoalan yang ketiga, dalam dunia industri misalnya, seorang pengusaha bis beton memproduksi bis D80 dan D60. Ia mentargetkan dalam 1 minggu minimal total produksi 120 buah. Ini targetnya 120 buah bis yang harus dia produksi dengan penjualan total minimal itu Rp10.500.000. D80 ia jual dengan harga Rp100.000
per buah dan D60 dengan harga Rp75.000. Jika biaya produksi tiap piece beton D80 adalah Rp60.000 dan D60 adalah Rp50.000, berapa biaya produksi minimum yang harus ia siapkan tiap minggunya agar targetnya terpenuhi. Jadi ini mengejar target, tetapi dengan tujuan tetap meminimalkan biaya produksi dengan target 120 buah ya, ini, dan target juga Rp10.500.000. Nah, ini kita akan mencoba menyelesaikan ini, dan langkah-langkah penyelesaian persoalan program linier itu bisa dibuat garis besar. Langkahnya yang pertama membuat model matematika ya. Kemudian yang kedua membuat grafik, yang ketiga menentukan daerah penyelesaian, kemudian yang keempat menentukan titik kritis, dilanjutkan dengan menguji titik kritis tersebut, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah menentukan titik optimum, yaitu baik maksimum atau minimum yang dikehendaki dalam persoalan tersebut. Baiklah, sekarang kita akan bahas untuk menyelesaikan persoalan yang pertama. Seorang pelaku usaha tani akan menambah dagangan berupa 2 jenis pupuk. Ia menyiapkan gudang dengan daya tampung 5 ton dan modal 16 juta. Harga beli 1 kg pupuk jenis A 4.000 dan untuk jenis B 2.000. Dari penjualan pupuk itu ia memperoleh laba 1.500 per kilogram untuk A dan 500 untuk B. Berapa kilogram pupuk A dan B masing-masing yang harus dibeli agar keuntungan maksimum? Jadi dengan kendala modal dan gudang kita bisa menyelesaikan ini. Nah, dan sebaiknya kita dalam membuat model matematika, yang pertama harus dibuat adalah tentang satuannya harus sama ya. Jadi 5 ton jadikan kilogram, karena tadi hal-hal yang lain diketahui dalam kilogram. Kemudian dimisalkan, tadi pertanyaan adalah berapa banyaknya pupuk A, sehingga ini pupuk A itu kita misalkan X, pupuk B kita misalkan C. Dan ketika kita buat tabel ini, untuk mudahnya kita buat tabel sebagai pertolongan, maka yang pertama ini ya, jenisnya ada pupuk A, pupuk B ya, kemudian daya tampungnya ya, ini kendalanya ya. Jadi di sini daftar kendala. Daya tampungnya X, ini Y ya. Dua jenis ini maksimal 5.000 kg. Kemudian dalam hal modal, nanti penggunaan modalnya, kalau kita belinya sekian kali 4.000 ya, kalau belinya X ya, kalau ini yang B, Y, maka ini kalikan 2.000 dan totalnya tidak boleh lebih dari 16 juta. Kemudian nanti yang harus dimaksimalkan berapakah X dan Y agar ini maksimal labanya ini. Jadi dikalikan 1.500 untungnya dan 500. Nah, jadi kita mencoba membuat model matematikanya. Jumlah pupuk tidak melebihi 5.000. Kenapa? Kalau lebih dari 5.000 nanti tidak muat di gudang, sehingga ini harus kurang ya, atau maksimum sama. Karena tidak lebih, maka ini kurang atau sama dengan ya, ini maksimum, jadi kurang atau sama dengan, boleh kurang atau sama dengan 5.000. Kemudian yang kedua, uang yang keluar untuk modal itu tidak lebih dari 16 juta. Karena batasnya 16 juta. Tidak lebih dari 16 juta. Sehingga 4.000 X tambah 2.000 Y ya, itu harus kurang dari atau sama dengan 16 juta rupiah. Nah, sebaiknya kita sederhanakan.
Ya, kita bagi 2000 menjadi seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, pupuk A maupun B boleh dibeli, boleh juga tidak dibeli, tetapi tidak mungkin negatif. Sehingga kalau dia membeli maka itu lebih besar dari 0. Bisa 1, 2, dan sebagainya. Tapi boleh juga 0, tidak beli. Tapi nggak mungkin negatif. Sehingga ini yang Y juga demikian. Nah, kemudian untuk laba maksimumnya kita hitung nanti berapakah X. Kalau sudah ketemu nanti dikalikan dengan 1500 dan 500 kali Y. Jadi model matematika yang kita miliki ada ini, yang pertama kita tulis di sini, kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini, dan fungsi tujuannya. Jadi ini adalah kendala-kendalanya, batas-batasannya. Ini adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Kemudian untuk soal yang kedua hampir mirip dengan ini, dan sekarang langsung saja soal yang ketiga. Seorang pengusaha bis beton memproduksi bis D80 dan D60. Targetnya 120 ya. Target minimal 120. Jadi boleh 120 atau lebih. Jadi tidak boleh kurang dari 120. Maka ya, kita buat model matematikanya ya. Misalkan banyaknya D80 adalah X, banyaknya D60 adalah Y. Maka kita buat tabel dulu ya. X, Y, kemudian ini harus 120 paling banyak. Yang ini bukan minimal ya. Paling sedikit 120. Yang ini target pendapatan itu paling sedikit itu 10.500.000 rupiah. Dan nanti biaya yang itu harus minimum. Itu berapa buatnya? Itu kita kalikan 60 dan 50.000. Ini jumlah bis tidak kurang dari 120. Kalau tidak kurang, maka dia bisa lebih atau sama dengan 120. Ini tandanya begini. Kemudian yang kedua, modalnya bukan modal, uang masuknya atau pendapatannya itu harus tidak kurang dari 10.500.000. Berarti lebih besar atau sama dengan. Kalau kita sederhanakan lagi, ini dibagi 25.000 menjadi seperti ini. Sama, boleh dibuat di 80 atau di 60 atau boleh juga tidak. Maka ini X bisa lebih besar atau sama dengan 0, Y-nya juga demikian. Dan laba maksimumnya, maaf salah, ini adalah biaya minimumnya itu adalah 60.000 kali X dan 50.000 kali Y. Maaf, ini adalah minimum. Jadi biaya ya, biaya produksi. Sehingga model matematikanya adalah X tambah Y lebih dari 120 ya, 4X ini, kemudian ini lagi, dan ini sebagai fungsi tujuannya. Ini kendala-kendalanya. Kalau tadi memaksimumkan, sekarang ini meminimumkan. Kalau tadi ini tandanya adalah kurang dari, kalau ini adalah lebih dari. Itu bedanya di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.